Nah ini jadi buat teman-teman, ini sebenarnya dulu pakan ini sudah pernah tak produksi, sudah pernah tak rekomendasikan buat teman-teman. Ini pakan racikannya Pak Kaji, cuman Pak Kaji nggak pernah pakai merek, jadi ya seperti ini. Ini benar-benar pakan racikan dari zaman udah lama banget, recommended buat teman-teman. Ini 1 kilo. Nek dulu itu harganya berapa ya aku lupa, tapi sekarang karena bahannya naik ya ikutan naik. Ini 1 kilo 70.000 ya mas, 70.000. Jadi nanti teman-teman yang mau pesen tak kasih nomornya Pak Kaji di bawah. Ini kalau teman-teman kan biasanya kalau bukan mau membandingkan produk ya, tapi biasanya untuk yang kemasan 250 itu harganya sekitar 25 sampai 30.000. Nah, jadi untuk 1 kilo 70.000 itu istilahnya lebih murah ya, 70 dapat 1 kilo. Ini sepertinya racikannya masih sama seperti yang dulu, sama ya mas, masih sama. Ini benar-benar racikannya Pak Haji sendiri, millet putih, millet merah, kenarisit sama apa ini, item-itemnya ini apa ini mas? Biji sawi. Masih seperti yang dulu. Nanti teman-teman saya pengen beli langsung cus ke Pak Haji, insya Allah amanah dan hasilnya semoga maksimal, diiringi dengan perawatan yang tepat dan benar. 70.000 sekilo cuy, murah meriah. Terus kebanyakan yang tanya itu seperti ini, kadang kan lovebird pasti awalnya kan factor ya Pak? Iya. Pasti kan awalnya factor. Iya. Apakah proses dia menghilangkan factor itu dengan jemur kencang itu Pak, atau gimana Pak? Salah satunya bisa seperti itu, jemur kencang. Terus tadi kan saya katakan di awal bahwa kita settingan awal itu dijemur, dijajar-jajar mas. Itu kan menghilangkan factor, salah satu trik untuk menghilangkan factor. Jadi dia setiap hari itu sudah jajar-jajar sama burung lain. Jadi cueknya itu semakin hari semakin timbul, akhirnya dia sudah nggak ada respon lama. Jadi kalau dia mau bunyi ya sudah bunyi sendiri, nggak respon sama lama. Berarti istilahnya menghilangkan factor itu mungkin istilahnya karena terbiasa itu ya Pak? Iya, karena terbiasa jajar sama burung lain mas. Soalnya kan gini, settingan penjemuran jajar-jajar itu kan dilakukan tidak cuma sehari atau 2 hari mas, bahkan ada yang berbulan-bulan. Jadi dia sudah benar-benar mapan, sudah tidak respon lawan, akhirnya timbul gacor. Nah itu nanti kita proses, nanti kita kasih pasangan kalau sudah benar-benar muncul kegacorannya. Itu pun nanti keluar faktornya pas kita coba latih mas. Iya itu karena sudah terbiasa dengan pasangan aja, nggak lihat lovebird lain kan. Nah itu nanti pas kita latih pasti keluar factor. Nah kita bawa ke lapangan, nggak usah ganteng, nggak apa-apa. Kita bawa ke lapangan, gantungin di pinggiran biar terbiasa dengan situasi toh mas, nanti kan tidak kelamaan latihnya. Berarti istilahnya factor itu tetap bawaan ya Pak? Nggak bisa hilang ya Pak? Kalau ya bisa hilang mas, bisa hilang karena keterbiasaan itu tadi, tetap bisa hilang. Iya. Berarti walaupun nanti istilahnya di rumah sudah enak, di gantangan tetap kita harus nyari-nyari lagi. Iya pasti itu mas. Jadi misalnya kita di rumah sudah punya konsletan, itu pun nanti kita bawa ke lapangan belum tentu dia langsung jalan. Satu, situasi di sekitar lapangan belum tentu sama kan sama di rumah. Di rumah sepi, nggak ada mobil lewat, tidak ada banyak orang. Nah itu nanti pasti jadi salah satu kendala mas. Nah untuk melatih kita bawa ke lapangan biar tidak terlalu lama prosesnya kondangan, kita gantungin di pinggir biar irit, biar terbiasa. Biar terbiasa dulu. Nanti kalau sudah terbiasa paling 1-2 kali kondangan berikutnya sudah jalan. Seperti yang tadi saya bawa itu 3 kali berangkat, alhamdulillah sudah mulai masuk, jalan. Untuk jenengan sendiri dapat bahan-bahan tadi kan istilahnya harganya mungkin masih miring ya Pak? Iya. Kalau untuk perbedaan dari harga mungkin yang jutaan atau mungkin yang puluhan itu, masa pengolahannya itu sama aja atau beda Pak? Beda mas. Beda, ya? Iya beda dalam artian gini, kalau kita beli dengan harga yang
lumayan agak mahal istilahnya. Itu paling proses sekitar 2 minggu maksimal. 2 minggu dia sudah ngeluarin karakter, entah dari bunyi, entah itu dari jedanya, itu sudah kelihatan. Jadi paling enggak 3 minggu sudah mulai ngunci. Terus berarti untuk benar-benar yang dari nol, dari factory itu lebih lama ya? Iya mas, lebih lama. Bahkan saya pun ada beberapa ekor yang real dari factor itu sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan baru mulai kelihatan. Ya, mulai gacor, mulai kelihatan bebelannya. Itu memang prosesnya dari nol, benar-benar dari nol, dari factor. Kalau yang sudah mulai dari gacor itu rata-rata di bawah 4 bulan. Di bawah 4 bulan. Di bawah 4 bulan sudah mulai kelihatan dari gaya-gaya konslet, lagunya, jedanya itu sudah mulai kelihatan. Nek jenengan sendiri itu enggak Pak, dalam perawatan ini mengenal istilah mungkin apa, birahi kebunyi atau birahi kawin itu? Iya, ada. Jadi tapi tidak semua mas, tidak semua. Awal proses itu birahi kawin, birahi kebunyi itu tidak semua. Jadi ada beberapa ekor yang saya setting ini larinya ke birahi kawin dulu. Birahi kawin, setelah birahi kawin hilang dia birahi kebunyi dan akhirnya larinya ke gacor. Tapi ada yang saya jemur, saya setting larinya langsung ke gacor, ada banyak. Iya. Kalau larinya ke birahi kawin itu memang harus tetap di penjemuran atau harus dijodohkan? Kalau saya tetap tak jemur mas, belum tak kasih pasangan selagi dia belum benar-benar gacor. Pokoknya kalau dia masih di angka birahi kawin dan birahi bunyi belum tak kasih pasangan. Ya ada beberapa ekor mungkin nanti bisa dilihat nanti. Itu sampai sekarang masih birahi kebunyi. Jadi birahi ngekek birahi kawin ngekek. Itu masih saya single, belum tak kasih belum pasangan. Dikasih pasangan gitu. Kalau benar-benar belum gacor belum tak kasih pasangan. Kalau untuk faktor pakan Pak, pakan itu memang untuk mendokrak birahi dia, baik itu birahi bunyi ataupun birahi konslet, birahi bunyi atau birahi kawinnya, atau memang faktor pendorong lain untuk pakan itu Pak? Kalau menurut saya itu untuk menaikkan birahi, ya entah itu birahi ke kawin. Kalau untuk birahi bunyi itu kan lama-lama dari birahi kawin pasti lari ke birahi bunyi mas. Soalnya dia sering istilahnya kalau labet jantung kletek-kletek gitu, itu kan birahi kawin. Nah, itu lama-lama birahinya lari ke bunyi biasanya. Ya. Cuman itu aja kalau menurut pengalaman saya, pakan itu pendongkrak untuk birahi. Berarti pakan diiringi dengan jenengan jemur kencang itu jemur tadi kencang, ya, tanpa mandi, tanpa EF mas, kalau belum benar-benar gacor. Oh berarti hanya masih polosan. Kalau benar-benar belum gacor, saya nggak tak kasih jagung dulu. Nanti kalau sudah ada tanda-tanda gacor dalam sehari itu bunyi minimal 6 kali lah. 6 kali, tapi hitungan berapa menit, nanti siang, sore ya bunyi lagi, itu baru tak kasih jagung biar tambah cepat waktu settingannya. Terus kalau untuk yang masih diombyuk di belakang ya Pak, itu kan ombyokan antara jantan dan betina. Iya. Itu nanti apa tidak mempengaruhi birahi si jantan Pak? Ya sebenarnya pengaruh juga mas, tapi kan tempatnya saya nggak ada. Berarti faktor tempat. Ya, faktor tempat, jadi terpaksa saya taruh di situ. Tapi ternyata tidak semua itu terganggu dengan adanya betina mas. Yang saya alami bahkan kemarin itu pas saya nyeting jantan yang saya jajarin sama betina itu juga jadi kok, alhamdulillah. Itu pas masih single? Iya, masih single tetap saya jajarin, ada jantan, ada betina. Tapi betinanya saya di ombyoan mas, jadi di kandang polier. Jantannya itu saya deketin, ya kalau betinanya tak jadikan satu betina, terus jantan-jantan di sangkar bulat itu enggak ada 20 cm jarak, cuman sejengkal kurang. Berarti kan istilahnya tidak ada apa harus sekian meter itu enggak ya Pak? Enggak ada mas, kalau untuk pengalaman saya di samping memang kendala tempat, saya anggap itu enggak ada masalah. Iya. Kalau untuk masalah faktor itu tadi Pak, proses penggacoran yang mungkin jenengan membutuhkan waktu singkat, apakah itu juga istilahnya rezeki atau mungkin karena harganya bahan atau mahal, atau mungkin kalau jenengan ada perawatan perbedaan nggak Pak untuk pas berjemuran itu Pak? Ada mas. Terus
tentang masalah bahan. Kalau proses kok ada yang lebih cepat, ada yang lama, dan tentang masalah harga belum tentu juga mas. Ada yang mahal ternyata jadinya lama, ada yang di bawah 1 juta katakanlah prosesnya cepat. Nah itu kembali ke rezeki kita masing-masing kan mas. Iya. Terus untuk perlakuan penjemuran, kalau sudah ada kriteria yang menurut feeling kita masuk, itu kita setting sesuai dengan karakter burungnya tersebut. Entah itu dari penjemurannya, entah itu dari pakannya, terus peletakan setiap harinya pun kita juga pakai sistem kita sendiri mas. Kita sendirikan satu, kita kasih kandang kotak pakai glodok. Itu salah satu trik untuk menyeting jantan yang sudah mulai kelihatan gacor. Untuk faktor glodok, Iya. pas burung masih single itu apa pak? Iya, itu salah satu pendongkrak birahi loh mas. Oh gitu. Iya, kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut teman-teman saya nggak tahu. Nah jenengan kan sudah mengalami, pastinya kan sudah tahu gitu loh Iya, pak. iya. Itu kan jadi gini mas, si jantan kalau di dalam glodok itu kan otomatis dia hasrat ingin produksi kan ada. Sementara dia nggak ada pasangan, mungkin stres juga nggak tahu, mungkin saking naik birahinya juga nggak tahu, akhirnya dia timbul gacor mas. Berarti ini main naluri gitu pak. Iya, main naluri. Nah, akhirnya ketemu titik gacornya. Nah, satu keuntungan kalau sudah di kandang kotak itu kan dianggap glodok itu kan rumahnya. Jadi kalau kita masukin betina, si jantan itu aman. Oh gitu. Kadang kan jantan kalah sama betina rata-rata mas. Nah itu untuk mengantisipasi biar si jantan itu nyaman di rumahnya sendiri. Nanti kalau ada yang datang itu ibaratnya tamu kan gitu mas. Nah, jadi dia aman, tidak dihajar biasanya. Oh iya.